lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Oke, jadi hari ini kita sudah bersama dengan salah satu narasumber dari acara talk show interaktif, yaitu melejitkan bakat anak dan potensi anak yang berbeda. Yaitu narasumber yang pertama adalah ada Kak Matahari Sukmajati yang biasa dipanggil Kak Suki. Selamat siang Kak Suki. Selamat siang. Gimana hari ini, sehat Kak Suki? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan yang pertama nih ya teman-teman. Kalau Kak Suki untuk kali ini sekarang kegiatannya lagi apa aja sih Kak? Kalau aku sekarang selain sedang berusaha menyelesaikan studi, sekarang juga mengajar bahasa Korea, juga menjadi penerjemah bahasa Korea. Gitu. Oke, jadi Kak Suki, aku mau tanya-nanya nih terkait apa yang lagi dipelajari nih sama Kak Suki. Kak Suki, bagaimana cerita hidup Kak Suki hingga bisa sampai pada titik yang sekarang ini? Panjang ya kalau cerita hidup ya, berarti jatuhnya. Sebenarnya awalnya suka Korea tuh dari pas SMP, terus akhirnya tetap suka, mulai cari tahu, pengen tahu tentang Korea, terus mulai cari informasi tentang apa sih potensi yang bisa digali lebih lanjut gitu, yang berhubungan dengan Korea gitu. Ternyata waktu sudah mulai SMA, oh ada jurusan bahasa Korea gitu, jadi mulai belajar jurusan bahasa Korea. Habis kuliah jadi tahu pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa dilakukan gitu, dan jadi tahu juga tadinya nggak mengira bakal jadi guru. Ternyata jadi guru juga asik kalau memang kitanya materi yang kita pelajari juga kita suka gitu. Jadi guru juga, dan jadi punya insight juga untuk jadi penerjemah juga begitu. Bisa jadi seperti sekarang begitu. Oke Kak Suki, nah untuk pertanyaan selanjutnya nih, Kak Suki kan ini ternyata mendapat juara 1 nih teman-teman. Juara 1 dari K-Speech World tahun 2021. Nah, kiat-kiat dari Kak Suki nih, cara pembelajarannya gimana sih Kak Suki biar bisa memenangkan Olimpiade tersebut? Kalau untuk itu sebenarnya walaupun saya sudah bisa bahasa Korea, tapi kan tetap beda ya skillnya untuk bisa speech gitu. Kalau untuk speech sendiri, saya banyak latihan berbicara, terus lebih melatih kepercayaan dirian juga, karena kan harus berbicara di depan orang lain juga. Jadi melatih diksi, pengucapan seperti itu. Jadi lebih jauh lagi untuk bagaimana berbicara dalam bahasa Korea yang baik seperti itu. Oke Kak, nah itu kan pertanyaan kedua nih. Ini ada beberapa pertanyaan nih Kak. Nah untuk pertanyaan ketiga itu kan Kak Suki juga dapat beasiswa selama 6 bulan untuk pendidikan di Korea. Nah kira-kira selama pendidikan di Korea selama 6 bulan itu apa sih perbedaannya dengan pendidikan yang ada di Indonesia? Sebenarnya yang paling terasa sih soal lingkungan belajar ya, karena lingkungan belajar di Korea itu mereka lebih ambisius gitu. Jadi saya pun jadi tertular, jadi suka belajar beneran. Jadi ini kok nggak ada PR, rasanya aneh gitu. Jadi lebih bersemangat kalau ada PR. Bahkan waktu itu ngechat guru saya, Bu ini bukunya kan baru dikasih, kalau saya kerjain duluan boleh nggak gitu, atau kayak ini boleh nggak, kalau mau ujian juga malah lebih semangat gitu. Jadi mungkin karena memang ternyata faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi gitu. Iya, betul gitu. Sekali. Nah, Kak Suki kan ini dari orang tua, peran orang tua itu kan juga sangat penting untuk bisa berkembang. Oke Kak Suki, pertanyaan selanjutnya nih. Kan Kak Suki
Suki ini sekarang bergerilya pada bidang pendidikan dan juga psikologi tentunya. Nah, apakah peran orang tua itu sangat penting sehingga Kak Suki bisa bekerja, bisa berkompetisi yang sesuai dengan minat bakat Kak Suki? Tentu saja sangat penting ya, dan alhamdulillahnya saya syukuri sekali orang tua saya itu sangat mendukung gitu, memberikan kesempatan saya dengan apa yang saya pengen gitu. Jadi memang peran orang tua sangat-sangatlah penting, karena kalau misalnya orang tua saya tidak mendukung, tentu saja saya tidak bisa sampai di titik ini gitu. Jadi karena orang tua yang memberikan kesempatan dan mendukung apa yang saya suka dan saya minati, ya saya jadi bisa berdiri dengan sesuatu yang saya suka juga sekarang begitu. Oke, terakhir nih Kak Suki ya, apa sih saran buat teman-teman semua, buat kaula muda khususnya buat teman-teman di daerah Temanggung, kira-kira Kak Suki ini mau memberikan saran apa biar mereka itu tambah semangat dalam mengejar mimpi-mimpinya? Sebenarnya sih yang penting mengenali diri kita juga, mengenali potensi diri kita sendiri. Kalau kita punya mimpi itu juga harus kita tahu arah mimpinya mau kemana. Selalu ada kesempatan, jadi dicari-cari kesempatannya, dicari potensi diri kita. Jangan pernah takut buat gagal, jangan pernah takut buat salah. Kayak misalnya pasti ada teman-teman yang aku mau gini tapi takutnya kok gini, kok aku tinggal di Temanggung terbatas apa. Pasti ada caranya, karena sekarang kita sudah dunia global ya, dengan hanya HP saja sudah bisa mencari informasi yang kita butuhkan. Jadi kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Oke Kak Suki, terima kasih Kak Suki untuk informasi yang diberikan kepada kami. Semoga bermanfaat bagi kami semua. Kak Suki sehat selalu, semoga segera selesai pendidikannya. Nah, itu Equip my soul